dengan nomor mahasiswa 171041645. Judul skripsi yang akan diujikan pada hari ini adalah Analisis Kebijaksanaan Pemasaran 7P pada McCafe Pontianak. Rita, hari ini dalam keadaan sehat? Puji Tuhan sehat, Bu. Oke, baik. Siap ya untuk ujian hari ini ya? Siap, Bu. Mungkin bisa sambil dicoba untuk share screen PowerPoint-nya? Baik, Bu. Sebelum mulai, kita coba dulu. Share itu PowerPoint nggak bisa. Dokumen. Bisa nggak, Rita? Bentar, Bu. Carakan industri yang lebih panjang verifikasi. Ini bisa 100% sama kalau ada peneliti dari internet. Sama. Kapan huruf ya? Kapan kata? Filenya dibuka dulu, terus pilihan share screen. Jaringan kan bukan? Bukan, dia yang belum. Coba Saya nggak bisa kayak gitu. Filenya dibuka dulu. Sungguh, Pak. Ya. Di bawah tuh kan ada tulisan share screen. Coba kamu klik di situ. Multi ke? Di dia pilihannya beda. Bisa nggak, Rita? Apa, Pak? Iya, udah dijadikan co-host, harusnya bisa. Bisa nggak? Kalau nggak bisa kita pakai ini. Jalannya nggak apa-apa. Manual ya. Pakai Google Meet. Mungkin lebih mudah. Bisa, Rita. Skripsinya udah ada. Bisa nggak, Rita? Bentar, Pak. Dia udah nyiapkan PowerPoint lagi kan, kasihan nggak ada kalau nggak ditonton. Itu kita coba pakai Google Meet, Pak. Janganlah pakai Google juga bisa lagi bisa. Oh itu udah kopi itu buat mana, Pak? Nah, itu kopi ke Mas Ini masukkan ke rename. Itu tadi itu Isle Chandra. apa? Rename Isle Chandra. Bapak jalan, nggak ngerti, Pak, laptop itu. Bisa nggak keluar dulu ya? Oh, Saya izin keluar. Bisa nggak, Pak? Gimana? Ada udah. Pak, bisa nggak saya izin dulu, Pak? Keluar dulu. Mau keluar ya? Langsung ya, enggak apa-apa lah. Enggak usah pakai itu pun enggak apa. Jalan ya. Presentasi jalan. Seperti halaman-halamannya. Di skripsi Anda tuh. Bukan. Udah, Pak. Udah, Pak. Oh. Baik, Rita punya waktu 15 menit ya untuk presentasi. Sebelumnya kamera ya. Pakai kamera. Saya tunjukkan pakai laptop.
Pakai laptop dia, kalau pakai HP mungkin nggak keluar. Pakai laptop nggak bisa, Kak. Oh iya, silakan presentasi. Rita punya waktu 15 menit. Sebelumnya silakan dulu berdoa dulu ya. Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, silakan dimulai. Apa nih? Ingat ini mana zoom aku? Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Kebijaksanaan Pemasaran. 7P pada MC Cafe Pontianak. Yang di laptop di slideshow, nah ya biar kelihatan. Latar belakang berikut jumlah pelanggan MC Cafe Pontianak tahun 2015 sampai 2019 yang dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. Tahun 2015 jumlah pelanggan 12.300. Tahun 2016 jumlah pelanggan 14.400. 2017 jumlah pelanggan 16.200. 2018 jumlah pelanggan 18.000. 2019 jumlah pelanggan 19.550. Tabel menunjukkan perkembangan jumlah pelanggan MC Cafe Pontianak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah pelanggan pada MC Cafe pada tahun 2015 berjumlah 12.300, tahun 2016 berjumlah 14.400, tahun 2017 berjumlah 16.200, tahun 2018 berjumlah 18.000, dan di tahun 2019 berjumlah 18.450. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan di MC Cafe Pontianak terus meningkat. Rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pemasaran yang dilakukan oleh MC Cafe Pontianak dengan menggunakan kebijakan pemasaran 7P. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijaksanaan pemasaran yang diberikan oleh MC Cafe Pontianak. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, memberikan manfaat yang menambahkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan sehingga dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian ini. Bagi MC Cafe, sebagai masukan dan pertimbangan bagi MC Cafe dalam mengembangkan strategi menghadapi persaingan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangannya di masa yang akan datang. Bagi akademik, dapat menjadi referensi bagi kepustakaan akademik Universitas Pancabakti Pontianak dan dapat memberikan pemahaman, wawasan, serta pengetahuan berkaitan dengan kebijakan pemasaran. Landasan teori, pengertian pemasaran menurut Kotler Daram Suyanto 2007, 7P adalah proses sosial dan manajerial yang seseorang atau kelompok lakukan untuk memperoleh yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Ini penelitian terdahulu. Lanjut ke kerangka penelitian. Variabel, produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Indikator, varian, kualitas, tampilan, harga pesaing, diskon, akses, tempat parkir, fasilitas, keamanan, pemasangan iklan, menarik perhatian, promosi melalui media sosial, sikap karyawan, penampilan karyawan, pengetahuan karyawan, keramahan karyawan, keluhan pelanggan, pelayanan, gedung, fasilitas, sarana, dan prasarana. Metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan survei.
Menurut Singarimbun dan Effendi, desain atau bentuk penelitian survei adalah suatu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan MCKV Pontianak. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelanggan pada tahun 2019 yang berjumlah 18.450. Dalam penelitian ini menggunakan sampel insidental. Sampel insidental merupakan penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan konsep kebijakan 7P. Itu produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, dan bukti fisik. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data dan analisis data. Pengukuran data. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesasihan suatu instrumen. Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya. Analisis data. Analisis data merupakan salah satu bagaimana proses penelitian. Analisis data dalam data ini menggunakan analisis kuantitatif. Menurut Sugiono, merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat positif dan digunakan untuk meneliti suatu objek ilmiah. Kriteria pengklasifikasikan mengenai variabel didasarkan pada kategori dalam interval kelas. Analisis data dan pembahasan. Objek penelitian. MCKV adalah usaha perseorangan. MCKV merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan minuman sejak tahun 2011 hingga sekarang. MCKV merupakan salah satu kafe yang menyajikan makanan dan minuman. Visi menjadikan tempat menyajikan minuman yang berkualitas dan didukung oleh pelayanan yang cepat dan bersahabat dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan pelanggan. Misi memberikan kepuasan kepada pelanggan, selalu mengutamakan dan menjaga kualitas produk, berusaha memberikan layanan terbaik. Tujuan sebagai sarana pengelolaan modal sumber daya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian. Uji validitas. Pada uji validitas semua pertanyaan disimpulkan valid karena R hitung lebih besar dibandingkan R tabel. Uji reliabilitas. Konrak alfa menunjukkan sebesar 0,88 lebih besar daripada 0,60, artinya jawaban responden dapat dinyatakan telah reliable. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, variabel yang paling mendukung dalam kebijaksanaan pemasaran pada MCKV Pontianak adalah variabel harga dengan rata-rata sebesar 4,33, masuk dalam kategori sangat baik dengan rentang skala interval 4,21 sampai 5,00. Saran, sebaiknya MCKV Pontianak mengembangkan kebijakan yang telah dianggap baik menurut penilaian responden terhadap kebijaksanaan pemasaran 7P pada MCKV Pontianak dan memperbaiki apa yang dianggap cukup baik dan tidak baik di mata konsumen. Sekian dan terima kasih. Baik Rita, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya akan saya alihkan langsung ke Pak Eri Niswan selaku penguji utama pada sidang hari ini. Silakan Pak Eri. Terima kasih Mbak Putih, moderator. Selamat siang Mbak Rita. Siang Pak. Saya pikir langsung pada inti skripsi Anda, sedangkan yang lain mungkin nanti akan diarahkan oleh dosen penguji yang lain. Terkait dengan manfaat penelitian Anda bagi perusahaan, maka kita masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi. Dari kesimpulan Anda seluruhnya itu masuk pada kategori baik dan sangat baik.
7P-nya itu. Dengan demikian, sarannya tidak perlu ada. Karena kan sudah baik. Kalau baik itu saran apalagi, mau jadi apa lagi? Satu-satunya cara agar Anda dapat memberikan saran adalah pada kategori yang dianggap kurang baik dan tidak baik. Kenapa Anda mendapatkan kriteria baik dan sangat baik tanpa ada kategori cukup baik, kurang baik, dan tidak baik? Karena Anda buka halaman 26 skripsi Anda. Sudah? Sudah, Pak. Di halaman 26 ini dikatakan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi kelas yang diinginkan. Anda dapatkan yang tertinggi itu 5. Kalau semuanya itu memilih A, Anda akan mendapatkan rata-rata 5. Dan kalau semuanya terendah memilih 1, maka Anda akan mendapatkan skor 1 untuk rata-rata itu. Dengan demikian 5 dikurang 1 menjadi 4, 4 dibagi 5, 0,8. Dengan demikian rentang Anda 1 ditambah 0,8, 1,8 menjadi tidak baik. 1,8 tambah 0,8, 2,6 kurang baik. 2,6 tambah 0,8, 3,4 cukup baik. 3,4 tambah 0,8, 4,2 baik. 4,2 tambah 0,8 sangat baik. Nah, lalu ini adalah alat. Lalu Anda gunakan untuk di halaman 58. Di halaman 58 Anda lihat halaman 58 Anda. Sudah, Pak. Ya. Ada skor 5 dari nilai yang Anda teliti. Dari halaman 58, 59, 60 ini ada skor 5 tertinggi. Tidak ada kan? Iya, Pak. Tertinggi Anda itu 4,33 atau 4,5 ya. Pada halaman 58 paling bawah itu 4,5. Itulah tertinggi Anda. Ya kan? Sedangkan terendah Anda 3,44. Ya, nanti Anda cek terendah Anda itu. 3,44 kuesioner nomor 3 bagian terakhir, bukti fisik. Jadi, kalau Anda perhatikan tangan saya, ini ada 5 nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Anda pakai terendahnya itu 3,44, tertingginya 4, kan saya bonus ini 28 itu kan tidak kompatibel. Mestinya halaman, kita kembali ke halaman 36. Anda mulai kembali dengan menghitung nilai tertinggi 26 ya. 26 itu nilai tertinggi Anda tulis itu 4,5 ya. 4,5 tertingginya. Dan terendah Anda itu 3,82. 3,82. 3,8. 3,5, 3,44 terendah Anda itu. 3,44. Baru Anda bagi dengan kelas yang Anda inginkan 5. Ya, baik, Pak. Jadi 3,44 nih pasti tidak baik kan?
Dan kalau Anda sudah dapat tidak baik, berarti Anda bisa menyarankan menjadi baik atau menjadi sangat baik. Karena Anda sudah menemukan yang tidak baik dan yang kurang baik. Dengan memasukkan teori yang diberikan halaman 26 ini untuk Anda menemukan. Jadi Anda ini menemukan, penemu Anda ini. Anda menemukan 7P yang dilakukan oleh McCafe ini untuk diperbaiki oleh pengelolanya. Mengapa harus diperbaiki? Kenapa harus diperbaiki? Karena masih ada nilai yang tidak baik. Karena responden berpendapat masih ada yang perlu diperbaiki. Karena ini adalah semuanya adalah dari responden ini. Responden berkata seperti ini masih kurang. Hanya karena Anda menggunakan kategori di halaman 26 ini yang tidak kompatibel, harusnya Anda kompatibelkan dulu tertinggi dan terendahnya. Setelah Anda sesuaikan, Anda kontabilitikan, Anda kompatibelkan, maka Anda dapat menemukan mana yang tidak baik, kurang baik, dan cukup baik. Tinggal Anda mau saran yang mana saja. Itu. Nah, ini akan memperbaiki skripsi Anda secara menyeluruh supaya Anda bisa menemukan tadi saran itu. Sekarang kalau Anda tidak percaya, saya sekarang baca rekomendasi Anda. Sehubungan dengan dilakukan halaman 65 ya. Hubungan dengan dilakukan penelitian mengenai kebijakan McCafe dapat disampaikan bagi berikut. Sebaiknya McCafe mengembangkan kebijakan yang telah dianggap baik menurut pilihan responden terhadap kebijakan penanganan dan apa yang cukup baik. Ada yang cukup baik? Ada cukup baik pada rekapitulasi Anda halaman 60, 61, 62 itu? Ada, Pak. Oke. Yang tidak baik juga tidak ada. Cukup baik itu ada satu, saya juga nggak tahu gimana. Tapi mungkin karena memang udah dianggap rendah sekali ya. Tapi tidak baik tidak ada. Jadi Anda membuat saran yang tidak ada dan tidak perlu kalau begitu. Tapi kalau Anda sudah membuat temuan Anda kategori yang menjadi kompatibel dengan alat yang disarankan oleh Pak Sugiono tadi, maka Anda dapat memberikan saran dengan lebih relevan, lebih baik dan lebih aplikatif dapat diterapkan oleh McCafe. Anda bayangkan kalau Anda mengatakan yang dianggap tidak baik di mata konsumen, lalu pemilik kafe ini membuka halaman 60, 61, 62 Anda, mana yang tidak baik kata dia. Anda bisa jawab kalau ditanya begitu, mana yang tidak baik? Tidak ada kan? Tidak bisa. Ah, ya, itu. Pak. Ya, oke. Nah, itu saja dari saya yang substansi sekali. Silakan Mbak Putri, saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin nanti saya keluar nanti diganti oleh Bu Dina dan Pak Nayun ya. Nanti saya panggilkan Pak Nayun. Oke, baik. Sebentar ya Rita, saya panggilkan Bu Dina. Nah, biar saya panggil Bu Dina, Pak. Panggil Bu Dina, saya panggil Pak Nayun. Oke, saya isi di itu. Oke. Oh, udah kali. Tadi dia ke sini.
Sebentar ya, Rita. Sebentar ya. Ya, Bu. Tempat pada ada.
Ibu Rita ya, panen Siap. besok. Baik, Pak.
Masih nunggu mau tanya bisa. Coba suruh dia keluar aja dulu, Pak. Apa? Ritanya keluar aja dulu. Soalnya Gimana, Bu? Jadi? oh, Ya Oke, Rita, ini Bu Dinanya. Bu Dina udah hadir, jadi akan dilanjutkan oleh Bu Dina dulu sambil nunggu Pak Nayun. Bu Dina, silakan Bu. Oke, Rita. Bu di tengah boleh. Rita, jadi Terkait dengan koreksian ya. Ya Rita, tabel halaman 3. ya Bu, Tabel halaman 3 dirapikan ya. Itu tahunnya. Itu kan kelihatan tuh. Iya kan? Bu. Tahun 2015 per 2019. Iya kan? Kalau dirapikan. Kemudian kamu kan membahas tentang analisis kebijaksanaan pemasaran 7P pada MCKP Pontianak. Kalau bisa dibuatkan 2 item ya. Bagaimana tanggapan responden terhadap dibuatkan 2 item dipecah gitu loh. Dibuat dalam bentuk pertanyaan. Ya. Rumusan masalahnya. Kemudian coba kamu tambahkan pembatasan masalah. Jadi dari rumusan masalah baru kamu buat pernyataan di pembatasan masalah. Saya tambahkan ya. Oke. Kemudian dengan terkait dengan teori, coba lihat jurnalnya. Jurnal. Narasinya coba sebelum masuk ke jurnal diputar aja tuh Kak. Jadi narasi dulu baru masuk jurnalnya. Hasil penelitian sama ini yang jurnal nomor 2, ini kan nggak tahu udah ada jurnalnya Kak? Nomor 2 ya Bu. Udah ada jurnalnya Kak? Keluar nggak jurnalnya tuh? Ini Bu, jurnalnya. Ada? Sudah Bu. Nanti dipindahkan aja narasinya, bukan narasinya sebelum mappingnya, buat narasi dulu, baru di mapping. Oh iya Bu, narasi di bawah ini ya Bu. Di bawah jurnal. Narasi di penelitian terdahulu tuh. Ya? Ya Bu. Jadi narasi dulu, tapi bukan ya dipindahkan aja, diputar. Ya, diputar itu jurnalnya. Coba jelaskan saya tentang kebijakan pemasaran dari 7P tersebut. Kebijakan pemasaran dari 7P tersebut yaitu ada produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Produk itu barang atau jasa yang bisa dipasarkan. Harga yaitu suatu nilai atas produk yaitu berupa uang, tempat yaitu lokasi, keberadaan tempat tersebut, promosi, kegiatan untuk memberitahukan kepada pelanggan mengenai produk atau jasa, tipe, manusia, seperti karyawan, pelanggan, proses, aktivitas untuk menyampaikan jasa atau produk tersebut, bukti fisik yaitu mengenai hal nyata seperti sarana dan prasarananya. Itu berdasarkan teorinya siapa?
berdasarkan teorinya siapa? Dan Armstrong, Bu. Di mapping jurnalnya dimasukkan enggak teori tersebut? Enggak dimasukkan, Bu. Tambahkan ya nanti ya. Kemudian metode penelitian. Ya. Bagaimana cara kamu penarikan sampelnya? Oke. Coba lihat di halaman 20. Kan di situ ada tuh. Iya, Bapak. Pakai teorinya siapa tuh? Berdasarkan rumus Lovin, Bu. Oke, Rita. Sekarang sudah ada Pak Nayun. Saya alihkan langsung ke Pak Nayun aja ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Terusnya aja, Pak. Oke. Sini. Sini nggak kelihatan ya? Kelihatan kok. Kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Sebelah sini ya. Halo Rita, Kata kedengaran suara saya? kedengaran, Pak. Oh, kamu lemah ya, belum makan kamu ya? Tunggu Bapak yang lama. Sama-sama, saya juga belum makan ya Rita. Oke, kebijaksanaan pemasaran 7P ya pada MCKP Pontianak. Bisa kamu sebutkan ininya 7P-nya itu? Produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik, Pak. Bukti fisik, ada 7P ya. Itu dalam bahasa Indonesianya disebut apa itu? Bauran pemasaran. Bauran apa? Dalam bahasa Indonesia disebut apa? Disebut? Bauran pemasaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut? Bahasa Inggrisnya apa? Marketing mix. Marketing mix, bauran pemasaran ya. Jadi saya sekalian menanyakan juga sekalian membetulkan, mungkin ada yang perlu dibetulkan gitu ya. Nah. Terjahit. Jadi di sini seperti misalnya ini halaman 1 ini pendahuluan ya. Itu ada Supranto, itu biasanya ada dengan tahun dan halaman buku ya. Yang di paragraf pertama terakhir. Ya, Pak. Jadi kamu halaman berapa kamu inikan gitu ya. Kemudian halaman 3. Nah, ini biar kelihatan bagus saja ininya tabelnya. Jadi tabel 11 ya. Sudah? Ya, Pak. Jumlah pelanggan atau pengunjung mungkin gitu ya.
Kemudian MCKP Pontianak. Ya, kemudian bawahnya lagi tahun 2015 sampai 2019. Biar lebih bagus saja bentuk tabelnya gitu ya. Jadi jumlah pelanggan dia tingkat kedua di baris kedua MCKP Pontianak. Bawahnya lagi tahun 2015 sampai dengan 2019 ya. Iya, Pak. Nah, biar ya kelihatan bagus saja gitu kan tabelnya ya. Kemudian sumber data jelas, rumusan masalah adalah kebijaksanaan pemasaran dilakukan oleh MCKP dengan menggunakan kebijaksanaan pemasaran. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Di bawahnya adalah ada di bawah rumusan masalah itu ada subbab lagi di situ pembatasan masalah. Oh iya, Pak. Pembatasan masalah itu muncul, jadi sebenarnya pada rumusan masalah ini cukup kamu sampai yaitu bagaimana kebijaksanaan pemasaran dilakukan oleh MCKP Pontianak aja gitu ya. Nah, kemudian di pembatasan masalah itu baru kelihatan bahwa kamu menggunakan 7P gitu ya enggak? Ya, Pak. Menurut siapa misalnya itu kelihatan pada rumusan pada pembatasan masalah. Ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian jadi hasil analisis kamu menggunakan 7P gitu ya. Ada berapa responden yang kamu sebarkan kepada berapa responden? Responden. Ya, respondennya berapa orang? 100. Banyak ya, 100 ya. 100 responden. Ya. Gimana hasil daripada penilaian responden tadi terhadap kebijaksanaan pemasaran 7P-nya MCKP? Hasilnya mengenai produk rata-ratanya 3,86 dengan kriteria baik. Harga jumlah rata-ratanya 4,33 dengan kriteria sangat baik. Tempat jumlah rata-ratanya 3,89 dengan kriteria baik. Untuk halaman promosi berapa itu? Halaman berapa? 56, Pak. 56. Pak. Halaman 56 ya. Halaman 56. Sebentar dulu. Ya, Pak. Halaman 56. 59. 59. Halaman 59. Oh, yang rekapitulasi ini kah? Pak. Nah, jadi gimana tadi? Coba jelaskan. Jadi bagaimana kesimpulan kamu dari hasil yang kamu sebarkan kuesioner kamu pada 100 orang? Nah, gimana hasil ininya kebijaksanaan pemasaran 7P-nya MCKP menurut 100 orang responden tadi? Menurut kesimpulannya rata-rata itu Pak berpengaruh untuk meningkatkan pelanggan pada MCKP karena jumlah rata-rata itu harga itu jumlahnya paling tertinggi, Pak. Yaitu dengan jumlah rata-rata 4,33 dengan kriteria sangat baik. Halaman 59 ini, Pak. Ya, kok kamu bilang berpengaruh? Kamu kan tidak mencari pengaruh di sini. Apa namanya? Kamu kan analisis kebijaksanaan pemasaran, bukan pengaruh kebijaksanaan pemasaran terhadap penjualan gitu kan? Nah, kok kamu bilang pengaruh? Saya menanyakan bagaimana kebijaksanaan pemasaran yang dilakukan oleh MCKP setelah kamu sebarkan kuesionernya pada 100 orang responden. Saya sih kebijaksanaan pemasarannya itu baik, Pak, karena
Dari jawaban responden ini tidak ada yang menjawab tidak baik, tidak sangat baik. Paling rendah itu cukup baik. Jadi secara umum kejelasan pemasarannya gimana? Secara umum kejelasan pemasarannya yang dilakukan oleh MCKP bagaimana? Secara umum, berdasarkan hasil terhadap 100 responden dapat disimpulkan produk dan harga tempat promosi serta orang, proses, dan bukti fisik ini baik, Pak. Pada MCKV kebijaksanaannya baik. Ada secara umum baik ya. Pak. Ini produk 3,86 ini kamu lihat halaman 61. Itu kan untuk produk ini kategori penilaiannya adalah 3,86 ya. Iya, Pak. Nah, itu dari mana dapatnya itu? Dari halaman 26 nih, Pak. Halaman 26. Rata-ratanya 3,86. Rata-ratanya? Sebentar ya, Pak. Jadi 38. Jumlah pertanyaan yang pertama nih banyaknya varian produk pada minuman MCKV Pontianak 3,87 ini tambah 3,9 ditambah 3,82 dibagi 3 hasilnya 3,86. Rata-rata ya? Pak. Oke. Coba kamu lihat halaman 28. Sudah, Pak. Kamu kan lihat struktur organisasi itu kan ada owner, manajer ya enggak? Ya, Pak. Nah, coba kamu jelaskan di situ tugas dan tanggung jawab wewenangnya ya. Ini tidak ada penjelasannya. Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, owner itu seperti apa, manajer seperti apa. Tentunya beda owner dengan manajer ya gitu kan. Nah, ya dijelaskan ya, pelayan apa aja yang dilakukannya gitu kan, kasir gitu ya enggak? Iya, Nah, Pak. ini kamu langsung visi dan misi. Nah, coba jelaskan nanti ya. Ya, Pak. Kemudian juga di sini saya melihat di sini tabel kamu nih terlalu gemuk ya. Nah, coba dirapikan. Cukup saya kira pakai satu spasi aja. Ini kayaknya misalnya kamu lihat halaman 37 ini. Lihat halaman 37? Iya, Pak. Nah, dan juga halaman yang lain ya. Kalau kamu buat ini, kamu rapikan ini jelek benar kayaknya. Masa satu tabel ini bisa sampai setengah halaman? Mestinya cukup saya kira 1/4 halaman aja gitu kan. Nah, dirapikan ya. Nah, ini ada yang sampai Ya, Pak. pakai 2 spasi dan seterusnya ya, dirapikan biar ramping aja gitu ya. Ya, Kamu Pak. enggak suka gemuk kan? Ini sekarang body shaming. Nah, ya jadi gitu ya. Dirapikan ya. Ya, Pak. Sangat setuju ini saya kira yang penting dia kan komunikatif. Misal cukup SS saja biar tidak makan ini ya, tadi sampai di sini sampai berapa ini? Sampai berapa spasi di sini. Ya dirapikan lah gitu ya tabelnya ya. Ya, Pak. Oke ya. Nah, ini saya kira pertanyaan saya terakhir ini. Kamu apa namanya?
MKP ini saya kira berusaha untuk memuaskan konsumennya agar konsumennya selalu mau datang ke situ ya untuk untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang ada di situ ya enggak? Pak. Intinya dia selalu ingin memuaskan konsumennya gitu ya. Ya Pak. Nah, kira-kira dalam pemasaran konsep apa yang dianut oleh suatu perusahaan yang selalu ingin memuaskan konsumennya? Keramahan Pak dalam pelayanan. Ya, tadi ramah, penyajiannya cepat dan seterusnya. Itu kan intinya ingin memuaskan konsumen. Biar Ya, Pak. konsumennya puas. Nah, itu konsep apa yang dianut oleh perusahaan seperti itu? Konsep 7P, Pak. 7P itu marketing mix. Nah, konsep itu dalam pemasaran ada namanya konsep produk, konsep penjualan, konsep produksi. Jadi konsep apa yang dianut itu? Konsep pemasaran, konsep apa yang dianut oleh perusahaan tersebut? Konsep pemasaran. Nebak-nebak betul ya. Ya oke lah gitu. Saya kira, ini saya masukkan aja ini. Ini kalau dalam tulisan yang dalam pedoman baru, kalau nggak salah ini kesimpulan dan rekomendasi gitu ya. Iya Pak. Menggunakan rekomendasi ya. Kemudian saya lihat nih daftar pustaka kamu juga ini tidak ini konsisten. Artinya di sini ada yang namanya kamu buat, misalnya di sini kamu balik namanya seperti misalnya Ari Kunto S, yang mestinya kan Suharsemi Ari Kunto, itu kan? Nah kamu pakai Ari Kunto S, tapi yang di bawahnya kamu pakai Basu swasta, ngapa enggak kamu pakai swasta Basu gitu kan? Nah, ataupun misalnya di sini Eri Niswan, ngapa kamu tidak pakai Niswan Eri gitu enggak? Oh iya Pak. Nah, jadi dibalik. Maksudnya konsisten. Konsisten. Kalau balik semua gitu kan. Misalnya kayak Philip Kotler kan kamu pakai Kotler Philip gitu enggak? Nah, ya konsisten. Nah, jadi kalau di sini juga misalnya di sini ada Husain Umar, kamu pakai tetap Husain Umar, mesti kan Umar Husain. Iya, Pak. Oke, saya kira demikian. Dicatat apa yang saya ini kan ya? Baik, Pak. Oke, silakan saya serahkan kembali kepada host Mbak Putih. Silakan Mbak Putih. Mana nilai saya? Terima kasih Pak Nayun. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dina. Masih ada yang ingin ditambahkan? Apa nih? Oh, Pak Dia ngomong ke nilainya. Yang pergi Mbak Dina jauh, enggak lama. Sama-sama bisa tambahkan lagi. Rita. Ya Bu. Sedikit informasi, nanti semua yang disampaikan oleh penguji tolong diperbaiki secepatnya ya. Baik Bu. Kemudian jangan lupa kamu juga siapkan jurnalnya. Baik Bu. Langsung gitu ya Bu. Kenapa? Langsung disiapkan jurnalnya ya Bu. Perbaikan dulu skripsinya ya, semua masukan, arahan, tambahan dan pertanyaan dari penguji baik Pak Eriniswan maupun Pak Nayun tolong diperhatikan dan diperbaiki ya. Kemudian setelah itu secepatnya untuk perbaikan revisi. Kemudian juga menyiapkan jurnalnya ya. Oke, baik Bu. Sukses selalu. Semangat ya, karena setelah ini nanti akan ada proses-proses selanjutnya sampailah kamu di wisuda gitu ya. Oke, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Dina. Dengan berakhirnya masukan dari Bu Dina barusan, maka berakhir pula ujian sidang skripsi pada hari ini. Terima kasih Rita atas presentasinya, semoga sukses selalu. Sebelum itu mau foto dulu Bu, ya. Untuk dokumentasi sama Bapak. Sama sekali kita Pak. Ya, Ritanya juga masuk berarti itu. Gimana caranya ya? Bapak screenshot Gimana tuh Pak? Screenshot itu Pak.
Pak Nayun, boleh Ya, kita sudah. bergabung? Boleh. Saya nggak ngerti skripsinya gimana. Sip komen 4. Apa lah? Tapi harus kumpul sini semua. Serahkan pada yang lainnya. Kayaknya nampak dah. Saya Susah, Pak. sip komen 4. Saya foto yang di layar ya lah. Sambil begini juga. Oke, udah kan? Sip mana ini? Kopi ya. Kopi kita buat dulu. Posisi di mana Rita kamu? Boleh saya lagi kali, Pak? Saya sini, Pak. Pontianak, Bu. Pontianak. Di Rumah kamu Pontianak? Enggak, Bu. Kontrak. Oh, memang sengaja online ya? Ya, Bu, biar enggak itu lagi tes. Oke, nggak apa-apa. Oke, sukses ya. Oke, silakan Kak Jur. Oke, Rita, nanti di paling tunggal ya. Nanti tetap siap-siap ya untuk dengar pengumuman ya. Jadi jangan kalau di baju itu tetap pakai jas. Nanti kalau bapak bagian ringnya masuk kembali ya. Masuk kembali ke ruangan Jumat ya. Oh iya, Pak. Masuk. Iya, Pak. Untuk apa? Untuk ini membacakan nilainya nanti kan? Keluar ya dulu kali. Ya, keluar dulu ya. Tapi jangan ganti baju. Kita boleh keluar tapi jangan ganti baju gitu, ya kan? Tetap kayak jas ya. Silakan keluar dulu, Pak. Keluar dulu silakan, nanti dipanggil lagi. Baik. Makasih ya, Pak. Ya. Ya kan nanti masuk lagi kok. Kita masuk lagi. Boleh dipanggil semua, pada semua selesai kah? Masih ada yang belum? Kita boleh habis dah pada gini. Ayo Pak, boleh lah Pak. Sudah mau sudah. Karena aku semua pakai boleh dipanggilkan. Oh iya, Pak. Pak suruh kutip bilang Pak Ilman panggilkan semua gitu ya. Dengan berita caranya. Kenapa yang tadi, Pak? Si Vera. Besok siapa yang gitu Pak? Jepaya. Hah? Jepaya. Jepanya. Jepaya ya. Siapa dia sendiri? Yang lain? Dengan saya semua offline offline semua. kah? Offline semua. Satu aja. Lain semua ya. Ah. Oleh sama semua. Baik. Bahasa apa? Putih. Ini. Ya terperlu. Terperlu lah. Kita mana kasih dulu kan? Terperlu. Bapak Paraf, Pak. Ini ya. Bukan. Gini, Satu saja. Satu. Oke. Bisa, Pak. Masuk ini bergabung lagi. Apa pulpen yang Hitung. pulpen yang Gabung ya. Gabung ya. Pas pula ya. Tapi temannya mana pulpennya? Kan ya. Saya pinjam kita. Pinjam. Atau pulpen siapa ini? Kayaknya enggak ada air ini, Mbak. di rendam loh Pak. Biar basah. Oh, ada itu. Oke. Ini baiklah ini semua nih. Dapat semua nih. Saya semua nih. Kameranya. Geser kan? Anak-anak dapat semua. Apa boleh? Apa enggak boleh ambil aja, Pak? Mundurkan dia lagi. Mundurkan dia lagi. Enggak bisa enggak? Di tengah-tengah tuh. Apa? Tapi mana loncat situ. Tengah-tengah nih. Enggak bisa kali. Tengah-tengah. Yang orang dari bawah berarti. Enggak, dia tengah sini biasanya. Mungkin pada itu. Siap. Kamera ke sini.
Nggak ada ini, kamu bisa mundurkan kan? Oh bisa, mundur kan ya. Lekat ya Pak. Lekat ya, udah. Bisa. Saya khawatir dong. Itu gabung kembali. Saya udah gabung. Dari grup ya. Itu nilai. Jadi gabung kembali online, gabung kembali kan untuk nilai. Tidak apa-apa, dah. Bergabung lagi dan Bapak kasih itu link di anggota tuh ujian ya. Karena tuh untuk nilai itu kan mengumumkan ini kan. Oh ya, kenapa boleh luar kan ujian? Orang wajib kau yang keluar-keluarkan nilainya mendukungkan. Mana kita di luar Pak? Siapa di luar tuh? Isli. Yuk, aku datang ujian kita jangan keluar. Dia masuk itu. Tawa cerita. Kok ini Pak Eri yang tanda tangan? Ketua penguji. Pak Eri, saya nih. Beri aja. Penguji utama, Bu. Utama, Bu. Hah? Utama. Penguji utama. Oh, bukan ketua. Bukan pembimbing, bukan. Dia kan itu sini ini pembimbing kan ketua penguji Pak Eri. Gitu. Ketua penguji kan Pak Eri. Ketua utama tuh ketua penguji. Pembimbing utama kan langsung sekaligus penguji itu. Anggota masuk dia, masuk lain, kemudian. Enggak, Pak. Mana itu? Berita acara mana? Berita acara mana? Nih. Kan penguji utama itu kan langsung ketua, merangkap ketua, Pak. Itu lama. Apa itu cuma hampir aja tuh, cuma bisa. Iya. Kan yang kalau dunia itu ketua penguji itu ada saksinya ada saksi. Kan ketua penguji itu kan merangkap. Penguji utama ada ketua penguji. Kamu kemudian pun apa? Ada kan yang lain itu Bu Putih? Aku enggak meraba sih. Karena ini kan ke pembimbing kan sebenarnya merekap akhir tuh. Iya kan? Merekap akhir ini kan sebenarnya kan pembimbing nilainya kan? Apa ada? Itu yang lampiran ya. Yang tatap kita betul-betul yang depan sekali itu. Ini penguji di situ penguji berbuat apa itu utama. Penguji itu utama, ketua itu utama. Kalau dapat lagi itu lah. Penguji. Ayo. Tinggal ya Pak. Apa? Ada kan? Kasih panennya. Kasih panennya. Tetap di sini. Nanti beri pejangan itu, Mbak. Ya kan? Saya mau tugas ini. Bu Putih, Bu Putih. Keluar ya. Keluar tuh. Ada sini satu. PR saya belum selesai. Wesley, video hidupkan videonya. Kamera hidupkan kameranya. Gitu kan ganteng. Dan nampak ya. Dan aku lah ya, kalau nampak kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rita dengan Wisik, bisa dengar suara Bapak? Bisa. Oke. Kayak sidang Bapak kembali. Jadi tadi pagi saudara sudah diambil sidang baik secara offline maupun secara online. Secara online itu ada 2 orang, Rita dengan Wisli, Chandra ya enggak? Nah, itu ya. Jadi nama ujian itu pasti ada dua keputusan, lulus dan tidak lulus, itu ya. Atau ujian pertama atau ujian kedua.
Jadi mahasiswa ini harus siap, jangan siap untuk lulus ya, siap untuk mengulang kembali, itu kan? Siap untuk ujian kembali. Ya, siap ya. Wesley siap nggak? Siap Wesley kalau ujian kembali Wesley? Halo Wesley. Oke ya. Ini Bapak bacakan dulu. Dari Bapak dulu ya. Bapak pilih-pilih dulu nih. Baru tak sapa gitu kan. Ini kan belum dipilah-pilah nih. Mana yang lain? Nah, ini kan. Oke. Kang Rita. Ya Rita. Halo Rita. Rita. Ya. Dengar Ya, suara Pak. Bapak? Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke, Dengar, siap ya? Pak. Kalau saudara Rita siap untuk mengulang kembali, kalau kita mengulang kembali? Siap untuk mengulang kalau dia mengulang? Senyum-senyum ya tuh? Oke, Rita ya, tadi timnya ada Pak Eri dengan Pak Nayun, dan Bu Dina, serta diuji oleh tim mendapat nilai 80,92. Berarti lulus ya Rita ya? Dengan nilai A ya. BC Chandra. BC Chandra siap dengarkan? Ya. Katakan juga lulus 80,78, dapat nilai A. Oke, yang lain semua ya. Ya. Kaprianus Septriadi, gimana Kaprianus? Perasaannya yakin bisa lulus hari ini? Nah, tapi kalau dinyatakan itu siap untuk mengulang? Siap Pak. Siap. Ya. Dari penguji Bapak si penguji dan Pak Eri dengan dapat nilai 80,01. Akan lulus ya? Dapat nilai A ya? Oke, sama. Bapak ini dekat itu ya. Adi Sayanti, siap? Gimana? Kira-kira tadi banyak perbaikan tidak? Tipsnya? Banyak. Dari siapa yang banyak perbaikan? Bisa. Pembimbing bisa. Kau banyak perbaikan? Ada yang salah. Salahnya apa? Di bagian dari artis. Loh, kan ini bimbing. Tidak tahu, Pak. Jadi saya ngikut aja ya. Ngikut ya. Ya. Tapi yakin tidak lulus dikira itu? Insya Allah. Kalau misalnya Anda tidak lulus? Siap pulang. Siap pulang ya. Siap. Ya. Tidak nangis kan? Ya kan? Tidak nangis kan? Nah, mungkin nanti tunda aja nih, tunda dulu. Tapi ini tidak siap tuh ya, sudah siap. Fitria Daniati. Bapak ini kan waktu kita bertanya, ya perbaikan dengan si Eliksa kan. Fitria Daniati yakin lulus ya? Kalau katakan mengulang, siap mengulang, tidak nangis kan? Edisan nangis tuh. Oke, cara Bapak ini 81,04 tepat A. Selamat ya. Paling Yogi, kira-kira yakin tidak lulus? Tadi waktu ujian banyak diperbaiki tidak? Kalau banyak tuh itu kenapa bisa ada peluang tak lulus itu? Tadi Pak udah nanya penguji kan? Penguji. Gimana? Ada perbaikannya. Oke. Nah, nilainya 78,9 ya. Dapat B. Lulus ya. Tapi nilainya 78,9. Saya Pianus Ansel kira-kira gimana? Tadi banyak perbaikan dengan penguji. Sedikit. Nah, sedikit berarti ada peluang untuk lulusin enggak kan? 81,25 dapat A ya. Nah, ini Veronica Vera ini banyak perbaikan ini kan menguji kan? Dengan siapa? Dengan Illuminata kan? Nah, dengan si Elisa nih kan? Dari banyak perbaikan kan? Dari pembimbing kan? Ayo pembimbing kan? Satu aja kan perbaikan kan? Tuh. Jadi saudari Vera Veronica terus Illuminata asli apa ini asli Indah dengan Elisa kan? Nanti harus ikut ujian kedua ya. Bapak bohong kan?
Ujian kedua tuh lebih berat ya. Siap untuk ikut ujian kedua? Siap, Aslinda? Siap. Vera? Siap. Elisa? Siap. Nanti saudara harus mempersiapkan diri, banyak belajar. Karena nanti ujian kedua tuh lebih sulit soalnya tuh. Soalnya lebih sulit lagi pada ujian pertama. Ya, siap enggak tuh? Siap. Tadi yang enggak bisa jawab apa saja? Aslinda? Nggak bisa. Nanti belajar lagi ya, supaya nanti ujian kedua bisa jawab. Oke, kalau Vera apa yang nggak bisa? Oh gitu. Teori-teori bisa nggak jawab? Nah, itu belajar ya. Sehingga nanti ujian kedua itu bisa jawab kan? Kalau Elisa tadi apa? Ya pembimbing. Nah, kuadran. Nanti berbaiki belajar lagi ya. Kira-kira kan sampai tanggal besok terakhir kan, ujian kan? Mau di mana ujiannya? Aslinda. Ujian kedua mau di mana kira-kira? Apakah mau online atau di mana? Atau mau di kampus? Mau di mana ujiannya nih? Pengen kan besok nggak salah nih. Bisa nggak kira? Kakak sudah tekadkan mau di mana ujiannya? Bapak tanya dulu. Nanti Bapak, di mana? Di mana tuh? Kampus. Memang masih mau ujian di kampus. Masih mau ujian di kampus. Masih mau ujian di kampus. Ujian kedua di masyarakat ya. Jadi ujian kedua di masyarakat, bukan di kampus. Artinya apa? Lulus. Gitu kan? Betul lah, bukan masalah. Ya kan? Kerjaan masyarakat itu jauh lebih berat kan? Lebih berat. Banyak belajar kan? Iyalah, kan itu dua di masyarakat. Lulus lah berarti kan gitu. Itu jauh lebih berat pada yang pertama kan. Yang pertama yang uji cuma dosen-dosen uji kan. Nanti kalau Anda ada sahabat sarjana, siapa yang uji? Masyarakat itu berat ya. Banyak belajar Bapak bilang kan betul. Bapak enggak bohong kan? Nah, Bapak situ kan. Oke. Veronica Pera dapat dari A ya. Ibu Binata juga dapat dari A. Pula ya. Gak ada kenangan ya Pak Adi ya. Terus Elisa juga dapat nilai A, pon 2. Oke, selamat ya. Kok nangis? Kalau nangis sudah lagi. Wah, ketawa Rita tuh, Rita ketawa tuh. Rita ketawa tuh, senyum Rita. Nah, ada yang nangis Rita. Ya, jadi Anda selamat ya. Anda sudah dapat sekarang ini Anda sudah berhak mendapat menulis 2 huruf di depan nama Anda, STTM ya. Nah, jadi Anda perbaiki sebanyak dengan penguji itu selama 2 bulan ya. Perbaikan selama 2 bulan. Yang online ini besok datang ke kampus untuk foto ya. Baik, Pak. Kejas fotonya besok ya. Baik, Pak. Semoga ilmu itu bermanfaat bagi Anda ya. Selamat ya. Jadi sudah perbaiki. Pertama Anda perbaikan ke penguji, perbaikan itu nanti Bapaknya nangis ya bapaknya. Penguji kan nanti udah diperbaiki. Dan revisi minta persetujuan pertama ke penguji 1, penguji 2 baru ke penguji kan. Udah oke, udah beres semua baru di PDF kan masuk ke web ya kan itu kan. Nanti baru buat jurnal. Buat jurnal ya. Oke, itu selamat ya. Semoga titip salam dengan orang tua Anda dari Pak Adi, dosen-dosen ekonomi titip salam. Semoga ilmu dari ekonomi ini bermanfaat ya. Jangan lupa alma mater ya kan. Nah, jadi ujian mental itu, ujian kedua mental itu mudah kalau kita luluskan atau ujian kedua itu ujian mental, kan? Anda gimana perasaan tadi waktu kamu gitu ujian kedua gimana perasaannya tadi? Gimana perasaannya tadi? Sedih gitu ya, enggak? Aduh, mulai dah. Kalau Vera gimana Vera? Perasaan dari Vera gimana? Sedih Pak. Kalau Elisa? Saya sih mengaku saya banyak yang tidak bisa jawab Pak. Terus? Terus yang buat saya down ketika buat exam saya memang nggak lulus.
Oh gitu tadi. Iya, mungkin kurang tak tahu salah apa. Pas nyambung Bapak ini ya. Waduh, aku lain. Saya Ya lah, oke, selamat ya. Tapi itu semua tujuan itu untuk apa menguji mental Anda. Kalau ada dosen-dosen waktu Anda kuliah yang ada kata tidak berkenan, mau dimanfaatkan itu mendidik mahasiswa kan gitu. Oke, selamat ya. Jangan lupa perbaikannya ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rita dan Yusri silakan boleh di ruangan ya. Silakan di ruangan. Selamat ya. Semoga bermanfaat semuanya. Ya. Oke, silakan dengan ruangan, silakan. Oke, silakan ruangan, mulai dengan ruangan. Boleh. Oh, boleh foto. Hah? Buat sendang boleh.